Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Ramadan dengan NIM 0421113333148 statistik untuk akuntan kelas O. Kemudian kita lanjut ke soal yang pertama. Apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30? Untuk menguji soal yang pertama ini kita menggunakan one sample t-test karena terdapat satu variabel dan juga satu hipotesis awal yaitu 0,30. Hipotesis awalnya rata-rata jumlah karyawan wanita sama dengan 0,30. Untuk hipotesis alternatifnya rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dengan 0,30. Kemudian jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka yang digunakan adalah hipotesis alternatif. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka yang digunakan adalah hipotesis awal. Untuk mengujinya kita menggunakan aplikasi SPSS. Kita pergi ke Analyze, Compare Means, One Sample T-Test. Kita masukkan di tes variabelnya itu yaitu karyawan wanita. Untuk tes value-nya sesuai dengan hipotesis awal yaitu 0,30. Kita klik OK. Berikut adalah hasilnya. Kita bisa lihat nilai signifikasinya sama dengan 0,00 artinya kurang dari 0,05. Yang bisa disebut juga hipotesis alternatifnya dapat diterima. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria? Untuk mengujinya kita menggunakan two independent sample t-test karena terdapat dua variabel yang independen. Hipotesis awalnya rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria. Hipotesis alternatif. Rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin CEO wanita berbeda dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka yang digunakan adalah hipotesis alternatif. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka yang digunakan adalah hipotesis awal. Untuk mengujinya kita menggunakan SPSS lagi. Kita pergi ke Analyze, Compare Means, Independent Sample T-Test. Kita masukkan di sini tes variabelnya penjualan, kemudian grouping variabelnya kita menggunakan gender CEO, 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Klik OK. Berikut adalah hasilnya. Kita bisa lihat jika dua variabel populasi identik, nilai signifikasinya sama dengan 0,048, artinya kurang dari 0,05. Kesimpulannya adalah bahwa rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin CEO pria tidak sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO wanita. Begitupun sebaliknya, jika dua variabel populasi tidak identik, nilai signifikasinya 0,054, artinya lebih dari 0,05. Kesimpulannya adalah bahwa rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin CEO pria sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO wanita. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Untuk mengujinya kita menggunakan square test. Hipotesis awalnya terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Hipotesis alternatifnya tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Jika nilai asimptotiknya signifikan kurang dari 0,05 maka yang digunakan adalah hipotesis alternatif. Jika nilainya lebih dari 0,05 maka yang digunakan adalah hipotesis awal. Berikut adalah hasilnya. Kita bisa lihat nilai dari asymptotic significance-nya two side ini sama dengan 0,990, yang artinya lebih dari 0,05. Yang artinya bahwa tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Untuk mengujinya kita menggunakan parity test. Hipotesis awalnya rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Hipotesis alternatifnya kita rata-rata penjualan berbeda dengan rata-rata anggaran pemasaran.
Kemudian jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka yang digunakan adalah hipotesis alternatif. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka yang digunakan adalah hipotesis awal. Untuk mengujinya kita menggunakan SPSS, kita pergi ke Analyze, Compare Means, Paired Sample T-Test, kita masukkan penjualan, kemudian anggaran pemasaran. Kita klik OK. Berikut adalah hasilnya. Kita bisa lihat nilai signifikasinya adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dengan anggaran pemasaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.